Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awe-awe. Kali ini Dik-Dik bakal mereaction lagi nih. Masih tentang videonya Pak Deddy Mulyadi yang sekarang lagi viral tuh tentang KB Pasektomi. Biar tidak gagal paham, kita tonton dulu nih videonya ya guys. Oke. Nanti di pertengahan video ada penjelasan juga tuh dari Buya Yahya tentang penjelasan vasektomi, hukum fikih ya. Oke, kita tonton dulu nih video Pak Dedinya. Kepala Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salah ina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang KB Pasektomi. Jadi nanti kata Pak Dedi yang dapat bansos tuh nanti bakal harus ikutan KB ya. Entah itu KB Pasektomi, entah itu dikasih alat kontrasepsi sama Pak Dedi. Pokoknya inti nama titah KB nya. Soalnya lamun misalkan budakna loba kemudian nu budakna 5, aduh karunya ayeuna zaman hese neangan duit budak 5 imah ngontrak, aduh ripuh siti karunya kabudak jeung pamajikana, pamajikan jadi beban ya. Kermaneangan duit hese ayeuna mun kitu loba kasus di Jawa Barat tah ayeuna. Banyak kasus di Jawa Barat yang mengeksploitasikan anak di bawah umur. Anak-anaknya suruh mulung, disuruh jualan tisu, disuruh ngemis, tapi bapaknya gini nih. Gini sambil nonton TV, sambil ngudud, sambil ngopi, nunggu setoran. Aduh, kasihan anaknya disuruh mulung, disuruh jualan tisu, disuruh nyapir. Kasihan gitu kan anaknya yang jadi korban gitu, sedangkan bapaknya malah ongkang-ongkang di rumah gini. Udud opi udud we narima duit we ngeunah gitu. Budakna titah nareangan duit. Karunya pan mun gitu tah di Jawa Barat loba nu seperti itu. Dik-dik ngomong kenyataan apa adanya nya, katingali di lapangan. Soalnya dik-dik unggah poe puputeran tah di Kota Bogor di jalan sok ningali nu kararitu teh loba aya namanya.
Jadi ulah nyalahkeun Pak Dedi gitu ayeuna ngayakeun program KBT kos kitu nya. Pak Dedi teh nyaah ka rakyat Jawa Barat sebenarnya mah lain kunaon nya. Urang kudu nurut lamun misalkan aya pemimpin anu bener jangan ngarubah urang. Oke, eta mah terserah mangga arek miluan KB vasektomi, arek KB manual keluarkeun di luar. Aduh hampur aya jadi jorok. Arek make alat kontrasepsi pokoknya eta we pokoknya namanya. Nah ieu aya penjelasan deui ti Buya Yahya tentang hukum pikihna. Urang tontonnya ti guru urang ya Buya Yahya penjelasannya, penjelasan hukum pikih tentang vasektomi. Kita tonton videonya ya. Oke. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dimudahkan langkah dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf Buya, mau bertanya. Diberitakan baru-baru ini Gubernur Jawa Barat akan mensyaratkan vasektomi bagi pria sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Rencana ini menurut beliau dilatar belakangi karena banyaknya penerima bantuan adalah orang-orang miskin yang anaknya banyak. Menurutnya, jika tidak siap menanggung biaya persalinan istri dan seterusnya, maka jangan menjadi orang tua. Sehingga vasektomi menjadi solusi agar bansos tepat sasaran. Bagaimana syariat menghukumi hal ini, Buya? Pertama, ada rambu-rambu untuk semuanya. Jika Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, rakyat yang baik. Itu kan kaidah. Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Tentunya membuat perubahan bersama-sama dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat tuh pengennya pemimpinnya malaikat, nggak punya kesalahan, ya nggak ketemu, nggak model seperti itu. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan. Bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Ada lagi mungkin ijtihadnya seorang pemimpin tentang kebersihan. Ternyata ada yang lebih ahli lagi, siap dong menerima kritik. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kalau mungkin di dalam urusan seruan pertanian misalnya, kalau ternyata menurut ahlinya tidak cocok, ya tinggal nyampaikan. Pak pemimpin sepertinya belum cocok, tapi tanpa harus membodohkan dan sebagainya. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan, aku akan menarik kuat untuk maju. Jika aku di belakang, aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Itu cara hidup yang baik. Tapi kalau sudah cara saling menjatuhkan, saling merendahkan, kesombongan dari pemimpin, kesombongan dari bawahan, tidak akan sampai kepada tujuan. Adapun yang disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dari dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong,
tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diingatkan. Hanya mungkin belum nyampe atau belum ada yang mengingatkan dan sebagainya. Jadi tolonglah, ini kami ingin membangun cara hidup. Bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga. Bahkan dengan presiden pun juga demikian. Jangan sampai perbedaan pandang politik saja langsung jadi musuh. Kita satu bangsa, satu tanah air kok gampang jadi musuh tuh ada apa sih? Nah gitu loh. Bagaimana kalau kita menjadi kawan semuanya? Kalau ada kekurangan tentu dong. Tugas kita tuh menyempurnakan. Dari mana Anda menyempurnakan? Dari sisi keahlian Anda. Kalau Anda seorang pakar pertanian, itu bantu bupatimu, gubernurmu dalam sisi pertanian. Kalau Anda seorang pakar kesehatan, dari sisi kesehatan Anda. Kalau Anda seorang ngerti hukum, tentu dari sisi hukum. Seperti itu. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olok-olokan antara ustadz dengan ustadz ini dengan ini dan sebagainya. Baik, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial, berarti insinya mensejahterakan rakyat. Tapi bisa jadi memang rakyat perlu edukasi. Tidak usah di wilayah besar. Di wilayah pesantren saja itu ada. Misalnya pesantren lingkup begini nih. Ada yang anaknya tuh dikit-dikit keluar. Tapi kalau salaman beler, nggak pernah perhatikan. Kayaknya perlu diperhatikan cara mengatur kelahirannya. Ini bisa saja loh. Ini program di lingkup kecil ya perlu diperhatikan. Apalagi lingkup besar. Ini. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah tadi dalam irama menyesuaikan, sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Kepada semuanya tolong, pemimpinnya siapapun dia, ini harus punya kaidah hidup yang baik. Adapun masalah vasektomi, tobektomi. Vasektomi itu adalah, mungkin sederhananya adalah salah satu cara menjauhkan dari kehamilan sehingga seorang laki-laki tidak sembuahi dengan satu proses operasi ringan atau berat, wallah alam operasinya, sebentar di satu proses sehingga seorang laki-laki itu nanti dia bisa berhubungan suami istri dengan normal, cuman dia menjadi tidak bisa membuahi karena ada cara tertentu menurut medis yang lebih tahu dalam hal ini. Atau bahasa lain adalah pemandulan. Kalau kontrasepsi yang lainnya adalah mengatur kelahiran, misalnya mengatur kehamilan. Tapi kalau sudah vasektomi ini dahulu disebut sebagai mungkin pemandulan. Istilah pemandulan sehingga seorang laki-laki jadi mandul, tidak bisa membuahi. Jika pemandulan maka tidak diperkenankan. Pemandulan ini secara hukum fikih sebelum diterapkan kepada rambu-rambu negara tadi yang disebutkan. Dalam hukum fikih dulu, kalau pemandulan tidak diperkenankan. Karena sudah punya anak dua lalu dimandulkan. Oh jangan dimandulkan. Kita tidak bisa menjamin anaknya. Jangan-jangan besok anaknya diambil ke surga duluan. Akhirnya nggak punya anak lagi, nyesel kan gara-gara mandulkan diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Yang ada adalah mengatur kehamilan dengan cara alat-alat kontrasepsi yang sehat, mohon maaf, dengan cara azl dan seterusnya. Ada nanti kontrasepsi yang banyak, itu pun harus dipilah-pilah. Baik, adapun vasektomi atau sistem pemandulan ini, tentunya ada di antara para medis sendiri kan juga berdebat. Mohon maaf para dokter, tentu ini kami nukil daripada yang kami dengar daripada perkataan para dokter juga. Di antara dokter pun khilaf setelah itu di akhir-akhir ini. Apakah vasektomi nanti bisa dikembalikan sehingga mandulnya tidak selamanya? Pemandulannya. Dahulu dikatakan bahasanya vasektomi adalah pemandulan selama-lamanya. Jika benar itu pemandulan selama-lamanya, maka jelas tidak diperkenankan. Dalam fikihnya, kalau pemandulan selama-lamanya. Akan tapi katanya teknologi canggih hari ini bisa mengembalikan dari pemandulan, itu bisa dikembalikan. Tentunya ini adalah dari awal yang menjelaskan bahwasanya tidak bisa dikembalikan, kemudian setelah ada kembalikan, bisa saja sebuah teknologi. Akan tapi sejauh mana kebenaran bahwasanya orang yang sudah divasektomi nanti bisa ada keperluan, bisa dikembalikan lagi. Sejauh mana kebenaran akan bisa dikembalikan lagi? Berapa persen?
Nah, artinya untuk bicara yang mengembalikan di antara para medis, para dokter belum sepakat juga. Atau mungkin belum ada pembuktian. Hanya secara teori atau bagaimana. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi jika memang tidak bisa tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan, seolah mendahului Allah, pasti anaknya bakal besar, anaknya bakal hidup dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada bisa kembali, itu pun juga proses berat, biaya juga, itu kan juga mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Maka alangkah mudahnya jika diberi edukasi untuk mengatur kehamilan dengan cara selain itu. Yang ulama tidak berbeda pendapat, ulama tidak menyalahkannya, dan insya Allah ini kalau ini sampai kepada pemimpin kita, gubernur, insya Allah akan, karena beliau memang seolah-olah memang saat ini ingin membuat perubahan, maka kami yakin akan didengar. Jadi bisa saja dengan cara yang lain diajari dengan cara yang benar, apakah mungkin dengan azl, mungkin dengan mohon maaf dengan kontrasepsi yang mungkin dengan obat atau kondom atau apa yang lainnya. Sebab masalah kontrasepsi ini memang betul-betul diperhatikan, banyak yang menduga itu boleh menjadi tidak boleh. Yang jelas Islam tidak melarang harga mati begitu, karena ada orang yang memang tidak boleh hamil lagi, seorang wanita. Ini beda kalau wanita. Jika wanita memang jika hamil akan membahayakan kehidupannya, maka boleh dia dimandulkan karena apa? Membahayakan tentang kehidupannya dia. Sah. Ada beberapa rambu-rambu. Intinya harapan kami, karena vasektomi ini adalah pasti ulama akan berbicara. Seperti halnya kalau seorang pemimpin bicara tentang medis, tak tahunya menurut ahlinya juga tidak sesuai, pasti para dokter berbicara. Atau bicara tentang pertanian, ternyata orang pertanian akan berbicara, maka alangkah indahnya setelah itu merapat, kemudian kita diskusikan apa solusinya agar kehamilan kelahiran bisa dirapikan. Kalau dulu istilahnya keluarga berencana, tentunya dengan cara yang tepat, yang bagus, tanpa harus melakukan sesuatu yang berbenturan dengan syariat. Makanya orang hebat adalah dia berjalan tanpa menyenggol siapapun, tanpa menyenggol syariat, tanpa menyenggol dunia medis, tanpa menyenggol dunia yang lainnya. Insya Allah akan terjadi kedamaian dan akan sampai kepada tujuan. Jadi tidak harus mungkin melakukan sesuatu yang para ulama mengatakan tidak boleh, masih ada jalan. Untuk mengatur kehamilan ada kontrasepsi yang lainnya, masih bisa. Yang terpenting kan edukasi, pendidikan. Jadi mungkin lebih tepat kalau seandainya setelah ini kita turun tentang bagaimana mengatur kehamilan dan sebagainya. Mohon maaf, ada orang dengan ekonomi lemah, tatoannya Masya Allah setiap tahun lahir bayi, dan seterusnya. Ini kan juga perlu diberi pemahaman. Dan alangkah indahnya kalau kita saling terbuka, untuk bisa diberi masukan dan punya kerinduan untuk memberikan masukan. Hidup indah adalah dengan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Dan kami himbau kepada siapapun, pemimpin Anda siapapun, jika mereka itu menginginkan perubahan kepada lebih baik, dukung dari sisi ini. Terlepas dari orang mana, dari manapun, karena kebaikan itu untuk kemaslahatan umat. Jika ada kekurangannya, tentu itu ijtihad mereka, wajar dong. Kalau tidak kekurangan, malaikat dong. Tinggal ini ujian bagi kita. Bagaimana cara kita membantu membuat perubahan, ya, tanpa kita harus memusuhi, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus kita memeranginya. Ini adalah ujian bagi kita yang melihat jika ada kekurangannya. Kita jangan pandai berkomentar saja. Yuk kita bersama-sama membangun negeri ini. Baik presidennya, gubernurnya, bupatinya, pak lurahnya, pak RT-nya, ayo kita dukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang punya budaya baik di saat mengingatkan dan di saat diingatkan kita mudah menerima, mengingatkan dengan cara yang baik. Hindari caci maki dan olok-olokan. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi penjelasan dari Pak Dedi dan Buya Yahya. Buya Yahya penjelasannya tentang hukum fikih ya. Adem banget penjelasan Buya Yahya, keren. Terima kasih, segitu dulu aja videonya. Tolong jangan di skip ya biar nggak gagal paham. Terima kasih, hatur nuhun yang sudah like,
subscribe, jangan lupa di komen ya, biar dik-dik ada koreksi buat kedepannya gitu. Terima kasih, hatur nuhun, sampurasun.